bagaimana parenting yang baik agar anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak kasar. Sudah itu aja. Terima kasih. Sikap kasar itu beda dengan bersikap tegas. Kalau menurut saya kasar itu adalah meneriaki sampai di telinga anaknya pekak. Pekak tahu nggak Bu? Yang gitu sampai anaknya tuh jibek gitu bilangnya. Terus kasar itu juga bisa main tangan gitu. Jadi ini kasar yang seperti apa? Atau cuma ngomel-ngomel saja atau yang gimana? Tadi gimana Bu? Gimana kasarnya yang gimana Bu? Ngomel-ngomel aja. Oh, ngomel-ngomel aja. Sebenarnya kalau ngomel-ngomel aja itu masih dalam tahapan kita sebagai perempuan harus mengeluarkan 10.000 kata gitu ya Bu ya. Itu enggak apa-apa. Asalkan kekerasan yang dimaksud di sini tidak menggunakan tangan, kaki ataupun apa. Jadi tidak melukai ananda. Mungkin ya, kalau volume itu biasanya memang tergantung dengan lingkungan gitu. Kalau lingkungannya Banyuwangen gitu ya, ini kan memang nadanya agak 1 oktav gitu kan ya, gitu. Nah kalau seperti itu yang kaget biasanya adalah orang-orang yang mungkin dari Banyuwangi Kidulan yang Jawanya Jawa agak halus gitu. Masuk akal enggak? Sedengan. Oh iya. Oke. Nah kalau kayak gitu disesuaikan dengan lingkungannya gitu. Karena sebenarnya anak itu akan paham bahwa oh ternyata bahasa ibuku seperti ini ya. Sebenarnya itu tidak memarahi. Ternyata memang lingkungan di sekitarku ngomongnya emang naik gitu. Biasanya kagetnya nanti ketika dia di lingkungan luar yang ketemu dengan teman-temannya, loh kok itu ibunya lah ngomong kok halus kayak putri keraton gitu kan. Itu biasanya di sana anaknya yang bandingkan kita, Bu itu loh ibunya dia loh halus gitu kan, kayak gitu. Nah sebenarnya memang kalau untuk tidak kasar pun itu tidak bisa 0% gitu loh Bu, tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa adalah kita biasakan. Yang penting kasar di sini tuh bukan kasar yang memukul dan lain halnya gitu kayak Bu gitu. Sebenarnya kalau hanya nada 1 oktav gitu enggak apa-apa, yang penting tidak beroktav-oktav gitu yang sampai maki-maki, membandingkan di sini kayak kamu itu maaf kamu itu goblok kan Dek gitu. Wah itu kalau sudah terdengar dia akan merekam. Terus dia akan menganggap bahwa dirinya ya seperti itu gitu. Jadi memang batasan kasar di sini mungkin sangat luas, tapi semoga yang kita maksud sama bukan kasar secara fisik ataupun verbal yang sangat kayak marah-marahnya itu bukan nadanya aja, tapi yang kata-kata yang tidak enak didengar seperti itu. Kalau untuk nada sih enggak apa-apa, biasanya itu masih dalam lingkungan gitu. Kita itu bisa membatasi tone itu ya intonasi kita gitu loh ya. Jadi anak itu dia itu akan tahu sebenarnya nilai marah ibu saya itu seberapa yang di ini. Jadi kalau misalnya kita biasa berbicara lembut, jika kita menaikkan sedikit kata kita, anak akan tahu itu udah level marahnya. Makanya kalau kita biasa misalnya lek nyeluk ngono, itu agak gurung ngono, ya berarti gurungnya lo ibuke ngono. Karena yang dia tahu manggil dia itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita dari kecil biasa, sayang, ayo kita berangkat. Maka yang dia tahu panggilan dari orang tuanya adalah seperti itu. Kalau misalnya ibunya udah bilang sayang, nah itu dia tahu dia marah. Adalah bagi orang lain itu udah. Maka yang bisa membuat volume itu bagaimana itu sebenarnya kita orang tua. Gitu loh. Dan itu enggak istilahnya bowo Medan, bowo Madura, bowo Banyuwangi, kita bisa membuat volume itu kita sendiri. Isun masih wong Banyuwangi, syukur ngomong. Nah itu dia sudah nggak berani lagi karena kita sudah membiasakan bahwa tidak perlu ngomong kasar. Ambek kono kayak wong Banyuwangi sekitar ngomong kasar kan ketika. Tapi karena kita di rumah membuat volume sendiri untuk anak, maka anak akan tahu bahwa mana di toleh ngene tok ngene iki wis oh ibuku sudah enggak berkenan. Dia tidak akan melakukan hal yang sama untuk kedua
linya. Tapi kadang biasa di sebenarnya nah itu kadang mak itu bisa seperti aku gitu ngono lah kan karena itu soal biasa ya mari dan itu belum ada kata terlambat. Yang paling penting adalah mari ngamuk, mari ngel, kan namanya spontan, lari ke preset itu terus diwarai cuma aku yang kono yang deleng setelah itu lah ya enggak apa-apa, namanya marah spontan emosi tadi bilang. Tapi setelah itu ketika situasi sudah reda, mari kita bersama-sama menjelaskan perasaan kita sebagai orang tua. Dek, tadi itu bunda sampai ngomong kayak gitu karena bunda takut banget adik nanti jatuh akibatnya sakit itu kita ceritakan biar anak tahu bahwa sebenarnya kita begitu itu karena kita sedang dalam keadaan apa Bu? Kaget, emosi, panik, cemas, lantas kita bergerak ke apa yang dinamakan oleh Bu Cinta melabeli bentuk emosi yang ada. Bahwa emosi itu bukan hanya marah-marah, itu tadi cemas dek karena ibu khawatir. Oh berarti khawatir itu juga termasuk bagian dari emosi dan perlu diekspresi, nggak apa-apa. Nangis lanang nggak apa-apa. Jadi kita mulai sekarang itu jangan suka apa istilahnya bias gender ya. Jadi nggak apa-apa Bu, wong lanang nangis tuh nggak apa-apa, bukan cengeng karena air mata dibuat sama Allah itu kan nggak cuma khusus buat perempuan dong. Wong lanang dua air mata atau enggak? Duwe di empat-empat sesak Bu ya. Laki-laki tidak bercerita baru gantung diri, orang repot gitu. Harus buat cerita dan Riko sebagai istrinya terimalah ceritanya. Masih nangis ya nggak apa-apa aja. Riko itu wong lanang tadi masih seger kok gak ngisi-ngisi ben enggak apa-apa. Wong lanang masih seger enggak apa-apa. Itu bagian cara dia untuk mengekspresikan emosinya, termasuk kalau anak-anak laki-laki nggak apa-apa. Cuman mungkin perlu dipahami maneh. Nangis gak apa-apa le, tapi ojo sampai gelundungan. Gak apa-apa le, wong lanang nangis, pokok ojo sampai berak-berak. Ngono, jadi ada batasannya. Pokok nangis tapi yang itu loh, itu berproses ya kayak gitu ya.